Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Fadilah, mahasiswa PPG kategori 2 LPTK Universitas Pasundan, akan wawancara dengan Bapak Pengawas Sekolah, Bapak Abdul Rojak, tentang identifikasi masalah yang saya temukan di kelas 6. Bapak, ada 4 pertanyaan yang saya tanyakan terkait penemuan-penemuan masalah di kelas 6, Pak. Untuk yang nomor 1, apa penyebab serta solusi terhadap rendahnya kemampuan peserta didik mencari informasi pada teks eksplanasi? Enggak, Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebagai guru itu harus benar-benar memahami bagaimana supaya peserta didik dalam satu kelas itu memahami benar dalam hal teks eksplanasi ini, berarti mengacu kepada pokok bahasa Indonesia. Jadi rendahnya itu bisa dilihat dari minat bacanya siswa. Rendah minat bacanya siswa itu dikarenakan ada 2 faktor. Satu faktor internal, dalam artian ada pada diri siswa itu sendiri. Dan yang kedua adanya faktor eksternal, berarti di luar. Dalam arti keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Dengan mengetahui faktor dari penyebab rendahnya minat baca dalam teks itu harus kita cari solusinya sebagai tenaga pendidik, ya. Sampai sejauh ini dalam minat membacanya kurang, itu berarti kewajiban para pendidik, ya, para guru. Itu dengan rendahnya minat baca, mungkin dalam penelitian ini terdiri dari 2 faktor tersebut, ya. Jadi jangan sampai memvonis siswa terlebih dahulu. Apa sih faktor apa kok anak ini rendah? Ya, Pak. Nah, berarti dengan melihat kedua faktor tersebut, baik internal maupun eksternal di sini, kalau kita benar-benar mengkaji semua siswa di kelas, nah itu bagaimana seorang guru untuk memfasilitasinya dulu. Apakah anak ini yang tertarik dalam membaca? Maka kita harus melihat dulu, ya, teks eksploitasi itu seperti apa sih? Oh iya. Kalau itu seperti apa? Apakah pada bahasa Indonesia saja? Apa kepada semua mata pelajaran? Nah, itu. Oh iya, Pak. Ya. Adanya melihat 2 faktor internal maupun eksternal, karena siswa itu kan berbeda karakter. Kalau memang siswa itu hobi membaca, bagaimana cara membuat teman sebangku dulu saja. Teman sebangku aja dulu, secara estafet. Nah, itu bagaimana nanti supaya anak respon, berarti tanggung jawab kita sebagai pendidik. Ya. Dalam arti warga sekolah dulu. Libatkan warga sekolah, baik guru, kepala sekolah, ataupun perwakilan orang tua.
Kalau minimalnya saja sarana prasarana, maka kalau ini umpamanya kelas 4 lah atau kelas 2 itu, maka kita harus dulu mengetahui. Yang penting itu harus tahu dulu lah kejiwaan siswa. Psikologis ya Pak? Ya, pendidik itu tahu jiwa siswa dengan adanya ilmu jiwanya. Kenapa sih ini anak yang sebelah rajin membaca? Oh ini mah temannya kok cuek-cuek saja. Nah itu berarti kejelian orang pendidik mencatat dulu. Mana yang istilahnya yang aktif, yang tidak aktif, untuk memahami dari eksplorasi itu. Itu berbagai macam cara, maka dalam hal mengajar itu, maka administrasi guru jangan lepas pada guru itu. Jadi jangan sampai kepada fokus kepada materi buku. Karena sudah direncanakan sebelum mengajar, maka harus dilihat dulu langkah yang dominan itu harus mengikuti langkah-langkah dalam RPP. Jadi jangan lepas tuh. Kalau guru hanya mengandalkan membawa ke kelas itu membawa buku saja, langsung mengajarkan, motivasinya itu bagaimana? Karena ini yang soal yang pertama itu tentang teks, ya. Ya teks, literasi Pak. Ya. Pertama, yang tadi itu rendahnya ya. Ya. Kita harus solusinya bagaimana? Memang kita menyadari lah sebagai tenaga pendidik, satu kelas itu umpamanya 30, itu berapa persen yang memahami? Iya. Tidak mungkin semuanya lah. Saya yakin yang namanya peserta didik. Ya. Itu. Nah kita harus lihat di situ kelemahannya kita lihat, tapi kita jangan putus asa. Bagaimana solusi anak untuk semangat dalam mengkaji. Untuk kasih perpustakaan, kita jelaskan dulu perpustakaan. Jadi jangan sampai guru terus anak ke perpustakaan. Nah sebelum anak melangkah ke perpustakaan, jelaskan dulu fungsi dari perpustakaan. Kemudian dijelaskan dulu setelah mengambil, jangan sampai anak langsung membaca halaman yang lihat dulu. Sebelum anak membaca, jelaskan isi buku ini apa. Ya, kita harus tahu yang pengarangnya. Ya, jadi guru itu jangan langsung silakan anak baca ini, yang kamu sukai judul ini, jangan. Lihat dulu ya buku ini ciptaan apa, yang membuatnya siapa, itu yang mencetaknya siapa. Nah itu. Oh ya Pak. Siap. Jadi jangan dibiasakan seorang guru hanya menyuruh umpamanya ke perpustakaan, jangan. Kita jelaskan dulu secara sekilas fungsi dari perpustakaan, kalau memang ada waktu untuk ke perpustakaan. Ya Pak. Nah. Sekarang nomor 2 ya Pak. Dan untuk nomor 2 Pak, apa penyebab serta solusi rendahnya hasil belajar pada materi operasi pecahan Pak? Nah ini kita kan kepada siswa itu kan harus menarik ya. Ya Pak. Itu. Jadi sebelum kita mengacu kepada materi itu jangan langsung kan lihat situasi kelas dulu kan. Jangan menanyakan anak-anak sekarang pelajaran apa, jangan itu. Kita kunci, kita hilangkan kebiasaan itu. Atau anak-anak sekarang pelajaran ini, umpamanya matematika ya. Ya Pak, matematika. Pecahan Pak materinya. Anak-anak buka halaman ini kalau memang punya bukunya.
Nah itu kita lihat dari langkah-langkah RPP-nya. Untuk apa RPP dibuat, ya, tetapi ditunda. Itu ditutup. Berarti kalau kita benar-benar membuat RPP, paham kegiatan awal. Nah, itu kita pahami dulu RPP kegiatan awalnya, bagaimana kita lihat yang namanya guru itu bisa melihat ke sana kemari keadaan kondisi siswa. Itu berarti triknya itu ada pada guru karena guru itu mempunyai RPP. Ya, Bapak. Kita pahami sebelum kita masuk ke kelas itu pahami dulu langkah awalnya dulu, kegiatan awal. Kegiatan inti yang kita jelaskan tentang apa? Jangan langsung kepada materi. Kita ambil gambaran untuk ini untuk inovasinya. Tapi kalau guru langsung masuk, setelah mengabsen langsung ya, setelah menanyakan, Bapak berdoa lah, oke lah kegiatan awal itu 90% sudah dijalankan umpamanya. Nah kegiatan intinya, jadi jangan langsung fokus kepada materi. Ya, kalau memang siswa itu mempunyai buku masing-masing ya materi. Kita buka halaman ini yang kita kaji. Sebelum guru menjelaskan, kita lempar dengan. Jadi membawa dengan pertanyaan itu supaya teman-temannya ada ketertarikan. Kita jelaskan ini, silakan buka halaman ini. Ya. Tentang apa? Mungkin ya, masa satu kelas yang 30 umpamanya tidak ada yang bicara. Nah, kalau memang benar-benar anak diam, kita alihkan perhatian. Pokoknya guru itu begitu masuk jangan sampai langsung kepada materi. Kita kaji isi dari materi itu. Oh, nanti jadi diberi pancingan ya Pak ya? Ya iya, pancingan dulu. Pancingan dulu. Ya, jadi pokoknya guru jangan sampai langsung kepada pokok. Coba anak-anak buka halaman ini. Atau barangkali kita langsung siapa yang bisa ke papan tulis. Jadi anak ada keberanian. Kalau anak disuruh bisa menjalankan berarti anak ada keberanian. Siapa tahu di belakang teman-temannya itu ada lagi. Jadi beri kesempatan bukan anak ini saja. Siapa lagi? Jadi sebelum kita menjelaskan, jangan sampai kalau kita menjelaskan terus, ya anaknya kurang, ngerti. Tapi kalau anak dulu mengerjakan, siapa tahu nanti teman-teman yang lain ada tertarik. Jadi karena egonya anak itu, kita lihat egonya anak sampai jauh mana. Tapi kalau ada yang kelihatan kan kita jangan sampai fokus satu anak. Kita lihat dalam lingkungan kelasnya itu. Lihat ini yang pendiam, kita dekati, kita raih, pasti kamu bisa dengan ucapan-ucapan yang bagus. Jangan sampai terkalahkan. Bagaimana lah supaya anak itu bisa ada keberanian dulu lah. Nah setelah beberapa siswa kita betul-betul kita berbaris gitu. Ini 2 orang, baris yang kedua 2 orang kita perwakilan. Siapa tahu dari perwakilan itu ada yang mau lagi. Nah kita beri kesempatan. Gitu. Pokoknya sebelum anak ingin ke depan, sebelum habis kita berikan waktu lah. Hitungan 5 menit, hitungan 10, 1, 2, 3, 10, silakan lagi. Jadi anak belum nantinya. Itu sejauh mana lah kita bisa melihat. Setelah selesai, baru diberikan kesimpulan. Oh menurut si A ini, nama ini, coba cocokkan dengan langkah yang ini. Akhirnya nanti berpikir anak di situ. Itu masalah tadi tentang pecahan, Pak.
Yang keduanya itu lupa lagi tadi. Nomor 2 Pak. Gitu. Nah, kita harus. Oke. Yang penting antara buku sumber, administrasi, jadi harus selalu berdekatan dengan kita. Itu ruhnya, alatnya. Jadi jangan sampai mengandalkan satu buku. Ini yang saya ajarkan cocok dengan RPP-nya, dengan program semesternya. Nah itu. Nah, itu mungkin ya sedikit aja dulu. Pak, sekarang nomor ketiga Pak. Ya. Nomor ketiga, apa penyebab serta solusi rendahnya kemampuan peserta didik kelas 6 menyelesaikan soal matematika berbasis odds? Nah, itu. Nah, kita kan sebagai seorang guru kan harus turun dulu ya antara apa soal hot ya. Itu soal berarti pemahaman tertinggi ya. Sudah wajar untuk kelas 6 belajar. Nah, soal itu kita kaji dulu sebelum kita membuat soal yang berupa hot itu, apa hot, apa lot, apa mod. Nah, itu. Hot, Pak. Hot itu ya, hot itu kan berarti soal yang benar-benar membutuhkan apa? Kreasi ide, membutuhkan gagasan. Apakah anak itu punya gagasan tersendiri tentang kata kerjanya? Setelah mempunyai gagasan, bagaimana mengkonstruksinya? Nah, dikonstruksikan dulu, didesain. Itu bagi kita. Kemudian bagaimana kreasinya sebelum anak tersebut menjawab. Nah, kita arahkan dulu soal ini bisa benar-benar tidak. Jadi harus ada kreasi ide, ya. Gagasan sendiri. Jadi kita membuat soal hot sampai sejauh mana gagasan siswa untuk menjawab dulu. Silahkan anak membuat kalimat seperti ini. Kita biarkan. Tapi hot itu jangan banyak-banyak seperti soal biasa. Cukup 2 lah. 1. Nah, kita belajar jadi untuk tahap ini semester ini kita 1 dulu. Nah, jadi jangan sampai sekaligus 5 atau 10. Nah, kita lihat dulu dari kompetensi dasar. Ya benar Pak. Kemampuan dasarnya Pak ya. Kayak perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Nah, itu. Bisa saja penjumlahan juga bisa pada hot itu nanti bagaimana. Bisa nggak kemudian bisa nggak anak itu mengembangkan untuk menulisnya, dikembangkan pemikiran, cara menulisnya, membuat kalimatnya bagaimana, baru ada formulasikannya. Setelah mengetahui jawaban dari anak, ya kita sampel, berikan sampel, diuraikan lagi. Kemudian peserta didik itu harus membuat keputusan sendiri. Bagaimana kita menilai siswa itu bisa memutuskan, membuat keputusan sendiri. Keputusan siswa itu harus kita arahkan. Kalau memang sudah selesainya penilaian, mengatakan nah itu karena kelas 6 itu sudah sewajarnya, kita berikan kesempatan. Saya mengerjakan ini, bagaimana teman-teman? Barangkali ada tambahan. Jadi adanya diskusi tadi. Jadi satu soal umpamanya anak langsung guru mah langsung nilai, oh bagus ini, oh ini kurang. Nah, kita harus lemparkan kepada anak. Jadi nilai hotma jangan terlalu banyak lah. Kita uji coba 1 aja dulu. Nah. Siap. Pak, sekarang yang nomor terakhir Pak, nomor 4. Ya. Apa penyebab dan solusi rendahnya hasil belajar peserta didik
pada materi kerjasama ASEAN di bidang politik, Pak. Nah ini bagaimana caranya anak ini kita berikan materi dulu. Otomatis kan pelajaran tentang materi ASEAN itu berbagai macam bidang ya. Karena Ya, ini kepada bidang politik. Nah jangan sampai, nah ini anak ikut-ikutan. Nah, itu ya. Nah, resep ke partai iya, partai ini, bagaimana kita harus untuk menghilangkan ataupun dalam artian anak itu jangan sampai ikut-ikutan. Nah, karena ini waktu materi tentang politik, kita jelaskan dulu politik itu apa. Nah, di kelas. Nah, kita fokus pada politik itu apa. Nah, secara secara dipahami oleh anak. Pengertiannya dulu, tujuannya untuk apa. Ya. Manfaatnya apa. Kita jangan kepada melihat partai, jangan. Kepada lingkungan sekolah. Nah, jadi jangan sampai materi tentang ASEAN tentang masalah politik, ayo kepada pemilu, jangan dulu lingkungan sekolah. Karena kalau anak memang sudah jangan dulu bukan politik, ya. Tujuannya apa, kemudian manfaatnya apa. Kalau anak sudah paham pengertian, maksud, tujuan dan manfaat, kita contohkan kepada lingkungan sekolah. Lingkungan kelas. Bagaimana lingkungan kelas? Waktu kamu begitu masuk kelas 6, itu kan ada pemilihan ketua kelas. Kalau kamu benar-benar senang pada ini, berarti kamu sudah memberikan suara. Dan dengan suara tersebut itu masuk kepada ranah politik yang membangun supaya kelas kita bertanggung jawab kepemimpinannya, ada susunannya. Jadi bagaimana nanti ketertiban dalam belajar setiap hari di kelas. Jadi jangan sampai ngacu kepada pemilu, sebentar lagi politik partai politik ada berapa. Nanti. Jauh sih, Pak. Walaupun dalam materi itu ada langsung kepada tujuan kepada itu. Nah, kemudian baru kita arahkan ini politik apa? Itu dijelaskan dalam ASEAN politik luar negeri yang bebas aktif. Umpamanya Indonesia itu masuk kepada politik yang bebas aktif. Jelaskan keadaan negaranya dulu. Negara Indonesia ini kan berbagai macam pulaunya, banyak saking luasnya. Nah itu sebelum mengacu pada penjelasan pada ASEAN tentang bidang politik, kita bagaimana gambaran dulu situasi di kelas. Kemudian kita berikan mata pelajaran pengertian ASEAN. Harus dipahami dulu. Itu bisa pengertian ASEAN bisa untuk 10 siswa saling mengemukakan pengertian, jelaskan. Ini coba, nah ini apa tadi ASEAN? Coba bukunya tutup, diberi waktu 5 sekian menit, pelajari pengertian ASEAN, ditutup bukunya. Jangan melihat buku, sok yang paham dulu pengertian. Nah itu kalau sudah selesai baru kepada intinya. Oh ASEAN ini ada bidang-bidangnya. Nah, karena ini sekarang pelajaran tentang bidang politik, kita jelaskan dulu arti politik. Manfaat politik Indonesia, bagaimana supaya kita kan ada di Indonesia. Sebagai warga Indonesia, kita sudah paham ini bidang politik begini.
Kita jangan terjun langsung, yang penting dalam hati kita senang dulu. Cinta kepada negara Indonesia. Nah, itu jelaskan terus. Jadi buku sumber itu kita garis bawahi. Oh, ini maksudnya berikan arahan ke ini dulu. Tentang pengertian dulu supaya anak paham. Pahami, berarti kita punya mengajak ke anak itu supaya anak bisa memahami dulu pengertian dari ASEAN. Kependekan dari kepanjangan dari ASEAN itu apa? Kependekan dari ASEAN itu apa? Negaranya yang mana dulu? Nah, itu kita pahami di sini. Nah, itu. Oh, ya, Pak. Udah, Pak. Udah itu ya, Pak. Nah, terima kasih kepada Bapak Pengawas atas pengarahannya ya dan wawancaranya. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nuhun.